Agama yang dalam hal ini adalah ilmu hadis yang disusun oleh Syekh Ad-Dailami rahimahullah dalam kitab yang berjudul Al-Manjarul Rabi'. Kemarin sampai pembahasan tentang siapa orang yang paling dermawan, kata Rasulullah. Siapa yang paling dermawan? Jawabannya adalah Allah. Memberi walaupun tidak ditaati, walaupun ditentang, walaupun agama Allah dihinakan, tetap Allah itu dermawan kepada siapapun. Nggak cuma yang taat, bahkan yang ahli maksiat. Nggak cuma yang beriman, bahkan yang menentang. Kepada semua Allah dermawan, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh yang bernyawa. Allah dermawan. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah yang mencukupi semuanya. Yang mana itu tugas pernah ingin diambil oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, tetapi beliau juga gagal. Ini kedermawanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ke orang yang taat beriman, kepada iblis saja Allah dermawan. Sehingga paling dermawan adalah Allah. Kemudian Nabi mengatakan wa ana ajwad waladi Adam, dan saya yang paling dermawan di antara manusia. Baru berikutnya kata Rasulullah, siapa orang yang paling dermawan setelah Rasulullah? Ini orang yang belajar ilmu kemudian disebarkan. Lebih dermawan dibanding orang yang kasih uang 1 miliar. Lebih dermawan dibanding orang yang dia tiap hari kasih sumbangan. Adalah orang yang dia belajar, dapat ilmu, kemudian ilmunya disebarkan. Karena memberi manfaat ilmu itu memberi manfaat yang kekal dunia akhirat. Sementara ketika orang itu dermawan dengan dunia, dengan uangnya, hartanya, makanannya, maka manfaat yang dia berikan terbatas. Tapi orang yang memberikan manfaat dengan ilmu itu memberikan manfaat yang tidak terbatas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa yang paling ngasih manfaat paling besar? Orang yang ngasih ilmu. Jadi ilmu agama. Apalagi kalau ilmunya ilmu wajib. Apalagi kalau ilmunya berkaitan dengan akidah, yang kalau tidak dengannya menyimpang. Maka ini orang yang ngasih manfaat paling besar, dan dialah orang paling dermawan. Tentunya setelah Rasulullah SAW. Baru kemudian wa ajwaduhum min ba'di wa rajulun jada bi nafsihi lillahi azza wa jalla hatta yuqtal, dan orang yang dia mendermakan jiwanya alias nyawanya karena Allah Ta'ala, alias orang itu berangkat berjihad dalam peperangan li'a'li kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, dan dia terbunuh alias syahid. Alias orang syahid pun dia mendermakan nyawanya, dermawan dengan nyawanya, tidak lebih dermawan dibanding orang yang menderma dengan ilmu yang dia pelajari. Itu lebih dermawan. Itu lebih dermawan. Kalau yang harta itu bawahnya lagi. Jadi nyawa diberikan, berarti kan lebih dermawan dibanding orang yang cuma keluar uang.
Jihad itu ada kalanya dia korbankan nyawanya, tidak dengan hartanya. Ada yang dia korbankan hartanya, tapi nggak berangkat dirinya, uangnya toh yang berangkat. Ada yang dia jihad dengan nyawa sekaligus hartanya. Seandainya itu semua dilakukan, tetap tidak lebih dermawan dibanding orang yang dia menyampaikan ilmu agama, menyebarkan ilmu. Ini orang paling dermawan. Maka kajian-kajian seperti inilah yang menjadikan kita itu orang yang dermawan. Kalau niatnya ikhlas, kalau hatinya bersih. Ada hadis, saya terima, saya amalkan, saya sebarkan, nggak punya tendensi sekedar untuk ngasih manfaat. Maka ini orang paling dermawan, bahkan lebih dermawan dibanding orang yang dia korbankan nyawanya di jalan Allah. Wa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yuhda bi hudaka rajulun wahidun khairun laka min umrin na'am. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallah, demi Allah, kata Rasulullah, la an yuhda bi hudaka rajulun wahidun, seandainya ada satu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dan engkau adalah penyebabnya. Hidayah yang kasih Allah, tapi ada sebab. Dengan cara manusia ngasih nasihat, itu menjadi sebab hidayah kepada orang lain. Dengan cara orang menyampaikan ilmu agama, dengan cara mengingatkan. Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya ada satu orang yang dapat hidayah dari Allah dengan hidayah yang kamu berikan, alias engkau menjadi sebab orang itu dapat hidayah dari Allah, satu orang saja, khairun laka, itu lebih baik bagi kamu min umrin na'am, dibanding onta merah, alias dibanding engkau memberi dengan harta seharga onta merah. Onta merah itu zaman Nabi kendaraan paling mahal. Anggap kalau sekarang mungkin BMW, Ferrari, Mercy, berapa miliar. Berarti orang yang dia ngasih petunjuk ke orang lain dan orang itu mendapatkan itu petunjuk, kita menjadi sebab orang itu dapat petunjuk dari Allah, itu nilainya lebih besar dibanding Anda bersedekah 1 miliar bahkan lebih. Lalu Abu Dawud bahwa fi sahihain fi hadis yang tawil, ini riwayat Al-Imam Abu Dawud dari dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan hadis yang lebih banyak. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wa man da'a ila dhalalatin kana 'alayhi min al-ithm mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'an. Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak orang menuju hidayah petunjuk, maka dia dapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti dirinya. Dan orang yang mengajak orang lain kepada suatu kesesatan, maka dia dapatkan dosanya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Alias kasih petunjuk itu kalau baik manfaatnya besar, tapi kalau jelek
kebaikan pahalanya besar, kalau ngasih petunjuk kejelekan dosanya. Ini hadis-hadis yang kita sudah. Ini hadis enggak lengkap satu hadis. Nabi mengatakan syai'an walaupun cuma sedikit. Kemudian dia sampaikan sebagaimana dia telah mendengar, semoga Allah kasih rahmat. Dapat doa Nabi. Selain dia menyampaikan itu dapat doa dari Rasulullah, ternyata menyampaikannya itu ada manfaat lebih. Apa kata Rasulullah? Farubba muballighin aw'ad min sami'in. Barangkali kata Rasulullah, terkadang atau berapa sering, berapa banyak muballighin orang yang disampaikan, bukan yang menyampaikan. Saya dapat hadis ini, saya sampaikan ke teman saya. Nah, teman saya itu berarti yang disampaikan. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang disampaikan itu hadis lebih ngerti dibanding yang langsung mendengar. Nabi ngomong, ada sahabat mendengar, sahabat ini menyampaikan ke sahabat yang lain, A menyampaikan kepada B. Bisa jadi B yang tidak dengar langsung, tapi lebih ngerti dibanding yang langsung mendengar. Artinya menyampaikan ilmu itu ada kalanya dapat manfaat, yang disampaikan lebih paham dibanding yang menyampaikan. Alhamdulillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Ini nggak susah bagi orang yang muslim sejati. Bagi muslim sejati. Tapi kalau muslimnya remeng-remeng, kadang memang butuh kamera yang mengabadikan, butuh ada telinga yang mendengar, butuh ada mata yang menyaksikan. Enggak cukup Allah yang jadi saksi, tidak cukup malaikat mencatat, saya ingin juga dicatat sama orang. Tapi kalau muslim sejati, ini hatinya lebih bisa di dalam mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada kalanya ikhlas itu tidak perlu sembunyi-sembunyi. Nah, cuma sembunyi-sembunyi itu biasanya lebih aman untuk ikhlas. Tidak harus sembunyi, tidak. Saya mau sumbang masjid, tidak boleh ada orang yang tahu. Memang itu lebih mudah untuk ikhlas. Lebih mudah untuk ikhlas. Walaupun tidak menjamin ikhlas. Terkadang itu penyakit hati tidak muncul dari orang lain, tapi murni dari hatinya sendiri yang masih kotor. Saya kalau sholat di masjid orang lihat, saya bangun malam tahajud, wudu, istri saya bahkan tidak tahu, anak saya nggak tahu, saya ambil wudu, saya sholat, tetangga saya tidak lihat. Tapi hatinya mengatakan yang lain tidur, saya sholat. Ada ujub, ada rasa bangga di dirinya, ada rasa hebat, walaupun tidak ditampakkan, walaupun terkadang itu tidak menjadikan dirinya merasa lebih baik dari orang lain, enggak. Tapi alhamdulillah sekarang saya mulai bisa. Dia sandarkan kekuatannya pada dirinya, bukan kepada Allah. Dia lupa makna la haula wala quwwata illa billah. Bahwasanya dia bisa bangun malam, dia bisa berwudu, dia bisa sholat semata-mata bi taufiqillah, dengan taufik kekuatan dari Allah. Sombong enggak, riya enggak, sum'ah enggak, tapi ada penyakit yang lain, ujub, bangga dengan dirinya. Lain dengan farah, senang. Lain sama ujub, mirip. Kalau ujub dari nafsu, kalau farah dari hati yang bersih. Apa itu farah? Senang, alhamdulillah, ditakdir Allah saya bisa tahajud malam. Senang. Tapi tidak melihat kehebatan pada dirinya. Nah, mirip. Ini
Ini termasuk tipuan setan. Setiap ada sifat baik di hati, itu ada sifat jelek pada nafsu. Yang orang kalau tidak meneliti, gampang tertipu. Contohnya, sama-sama senang, bangun tahajud saya senang, sama-sama ngomong alhamdulillah, tapi hatinya beda. Yang satu merasa dirinya bagus, baik. Yang satu tidak ada bagusnya sama sekali. Saya tahajud belum tentu lebih hebat, lebih bagus dari yang tidak tahajud. Tapi senang, alhamdulillah, Allah sayang sama saya. Ditakdir saya ini bangun tahajud. Ini mirip, tapi tidak sama. Nah, orang yang dia muslim sejati, hatinya lebih mudah untuk terima, mengikhlaskan amal karena Allah. Wa munasahatu ulatil amri, ngasih nasihat kepada pejabat yang memerintah, alias pemerintah, alias pejabat, ngasih nasihat. Kenapa? Karena muslim sejati sadar kalau pemerintah tidak baik, umat tidak akan jadi baik. Ini sinergi. Tidak ada bala turun di satu tempat kecuali karena kezaliman yang ada di tempat tersebut. Sebagaimana bala-bala yang Allah berikan kepada umat-umat Bani Israel. Banjir bandang, api, angin kencang, suara yang membinasakan, bumi yang dilipat oleh Allah, dikubur mereka oleh Allah, bahkan kotanya hilang. Itu semua muncul karena kezaliman, kedurhakaan, kemaksiatan. Berarti kalau ada bencana itu karena umat banyak melakukan maksiat. Tapi ingat, umat banyak maksiat itu berarti pemerintah tidak bisa bikin peraturan yang menekan jumlah kemaksiatan. Maka perlu pemerintah itu diberikan nasihat. Cuma terkadang juga pemerintah itu tidak menjadi baik karena ulamanya diam, tidak memberi nasihat. Sehingga bencana datang itu yang paling salah ulama. Memang sebabnya karena banyak maksiat. Kenapa banyak maksiat? Pemerintah nggak bikin peraturan untuk menekan maksiat. Khamr masih dijual, situs judi masih bisa dibuka, tempat-tempat yang dibuka aurat bebas. Pemerintah nggak menekan ini. Kenapa pemerintah tidak menekan? Ulama diam, ulama digandeng pemerintah senang. Yang penting pondoknya dijamin, yang penting dakwanya dijamin. Tidak berani ngomong, kasih nasihat. Nasihat itu kan nggak selalu enak didengar. Alkohol itu kalau ditaruh di kulit yang luka perih, tapi kalau ditaruh di kulit yang nggak luka dingin. Tapi ulama tidak siap, udah daripada setting jadi masalah. Idza sakata ahlul haqq 'alal batil tawahhama ahlul batil annahum 'alal haqq. Kalau orang yang ngerti kebenaran itu dia melihat kebatilan, maka orang yang berbuat batil dia menyangka dirinya dalam kebenaran. Maka muslim sejati tidak akan berat hatinya, tidak akan ingkar hatinya untuk memberikan nasihat kepada para pejabat. Soal diterima dan diterima urusan belakang. Soal akhirnya, ya ini memang resiko ulama. Ini resiko ulama. Ini resiko ulama. Anda tahu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal? Siapa yang tidak kenal? Salah satu daripada mujtahid mutlak yang diikuti mazhabnya, mazhab Hambali. Mazhab Hambali Imam Ahmad ibn Hanbal hafal 1 juta hadis lengkap dengan sanad. Muridnya Imam Syafi'i sampai gurunya mengatakan, ya Ahmad, kalau dapat hadis yang sahih kasih tahu saya. Orang ahli hadis, orang soleh luar biasa, masuk penjara.
Sehingga ini bukan fenomena sekarang, ini fenomena dari dulu. Ulama-ulama yang lulus terkadang mereka harus berakhir di penjara. Tapi karena kuatnya hatinya, nggak akan ingkar. Enggak, saya punya tugas. Kalau saya diam, saya dituntut di akhirat. Kenapa nggak ngasih nasihat? Apalagi kalau itu ulama punya kedekatan dengan pejabat, tapi dia diam. Inilah kenapa alasan ulama itu dilarang terlalu akrab dengan pemerintah. Karena kalau sudah terlalu akrab, jatuhnya sungkan. Misalnya, yang satu ini satu itu min waraihim, dan mereka melazimkan jamaah, berkumpul, bersatu. Okelah kita punya perbedaan, tapi tidak memisahkan. Okelah amaliyah kita ada perbedaan, tapi agama kita sama. Okelah ada beberapa pendapat yang kita ikuti, itu memang bertentangan, tapi bukan berarti hatinya bermusuhan. Saya sering sampaikan, ada guru punya murid, pendapatnya beda. Imam Malik punya pendapat, Imam Syafi'i punya pendapat, Imam Ahmad bin Hanbal punya pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Pendapatnya berlainan, bahkan bisa jadi bertentangan, tapi tidak bermusuhan. Contoh paling gampang, bagi Imam Malik, Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Nama lain Al-Fatihah, Suratul Hamd dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut pendapat yang diambil oleh Imam Malik. Sehingga orang salat langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, sah salatnya. Tapi kata Imam Syafi'i, enggak, ini bagian dari Al-Fatihah. Sehingga orang yang dia salat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti tidak sempurna Fatihahnya, salat yang tidak sah. Pertanyaan. Imam Ahmad bin Hanbal punya pendapat yang berbeda, dibaca itu basmalah, tetapi sunnah bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lain-lain. Guru punya murid, muridnya ini punya murid lagi, tiga-tiganya lain pendapatnya. Tapi tidak yang satu, kamu kafir, kamu sesat, tidak ada. Tapi ini sulit bagi orang Muslim yang hatinya tidak bersih, atau yang Islamnya tidak sejati. Karena Muslim sejati yang dia pikirkan persatuan, bukan perpecahan. Maka ini tidak akan dihianati, diingkari bagi Muslim, ya, bagi Muslim yang sejati. Apa itu? Waluzumu jama'atin fa inna da'watun tuhitu min waraihim. Doa mereka itu menyelimuti alias rahmat Allah itu di dalam berjamaah. Selama Islam itu satu, tidak ada yang mampu mengalahkan. Kenapa kok zaman Nabi Muslim itu kuat? 313 lawan 1000 menang. Karena bersatu. Belum ada perpecahan zaman Nabi. Munafik ada, tapi tidak memecah. Munafik ada zaman Nabi. Bahkan yang parah munafiknya ada. Yang memfitnah istri Nabi ada. Yang menghasut sahabat Muhajirin dengan Ansor ada. Yang membuat orang sahabat bertanya-tanya tentang kebijakan Nabi ada. Muslim bersatu. Zaman sahabat ulama Rasyidin masih bagus. Kemudian berpecah sehingga Islam ini zaman sekarang mudah untuk digulingkan. Tapi Muslim sejati tidak. Yang saya pikirkan kebaikan Islam
bukan kebaikan golongan saya, bukan untuk nama baik guru saya, bukan alma mater saya, tetapi agama saya. Ini tidak sulit bagi muslim sejati. Hatinya akan menerima. Masih ada tambahan hadis ini, insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Mungkin kalau ada yang bertanya sebelum ditutup.